Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pertama-tama izinkanlah Ibu mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam pelajaran agama Hindu di kelas 5. Nah, minggu lalu Ibu sudah kasih materi tentang Weda dan implementasi Weda di dalam Trisanya dan Dainika Upasana. Nah, hari ini kita akan belajar dan melanjutkan materi tersebut, yaitu makna yang terkandung dalam bait Trisanya dalam kitab suci Weda. Jadi, bagaimana makna yang di dalam bait demi bait di mantra Trisanya, mari kita lihat. Nah, sebelum Ibu ulas kembali, jadi Trisanya itu sebagai penyucian diri, jadi dilakukan untuk penyucian diri dari sifat guna atau sifat negatif dengan menumbuhkan sifat satwam atau sifat positif. Pengucapan mantra pada umumnya memakai lagu dan irama yang juga disebut dengan stotra. Jadi tujuan melakukan Trisanya ini adalah sebagai penyucian diri kita sebagai atau dapat menumbuh kembangkan sifat positif atau pikiran positif kita, dan sebagai sebagai rasa syukur dan rasa terima kasih kita ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi itu maksud dilakukannya Trisanya. Nah, ketika kalian dalam keadaan susah atau penat pikirannya, silakan kalian melakukan Trisanya atau meditasi lainnya, bisa ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, Trisanya ini bisa dilakukan di mana? Ada yang bisa anak-anak? Nah, Trisanya bisa dilakukan di rumah. Nah, sekarang kita tidak bertemu di sekolah. Maka dari itu, kalian tetap melakukan Trisanya di rumah ya. Nah, lanjut. Nah, Trisanya bisa dilakukan di kantor saat pun orang tuanya bekerja, itu bisa dilakukan di kantor. Kemudian di sekolah ya, biasanya kita pada saat pelajaran dimulai, kita selalu melaksanakan Trisanya terlebih dahulu. Semoga anak-anak tidak melupakannya ya. Nah, kemudian Trisanya bisa dilakukan di pura. Tentu saja pasti di pura ya. Kemudian di saat melakukan perjalanan jauh, ketika kalian pulang kampung dan ketika waktu Trisanya sudah tiba, itu bisa dilakukan. Nah, setelah melakukan Trisanya, bagaimana sikap kalian dalam melakukan Trisanya? Nah, di sini Ibu kasih gambar bagaimana sikap Trisanya yang benar. Yang pertama itu sikap Padmasana atau Silasana. Jadi sikap duduk bersila untuk laki-laki dinamakan Padmasana atau Silasana. Ingat ya. Nanti sikap duduk bersila untuk laki-laki disebut Padmasana. Jadi kakinya itu bersila, duduknya bersila, itu disebut Padmasana. Kemudian bagi perempuan itu disebut Bajrasana atau bersimpuh
sikap duduk bersila untuk perempuan. Jadi di saat kalian melakukan persembahyangan bagi anak-anak perempuan ya, sikap kalian duduknya itu bersimpuh atau disebut Vajrasana. Nah, kalau sikap berdiri tegak dengan badan lurus ke depan itu disebut dengan Padasana. Jadi setiap kalian melakukan seperti Bu contohkan di sekolah, sebelum melakukan Trisandia kita melakukan Padasana gitu. Kalian semua berdiri dengan tegak, itu disebut Padasana ya. Semoga kalian tidak melupakan pelajaran tersebut. Nah, kemudian ini khusus untuk orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sedang sakit juga bisa melaksanakan Trisandia, yaitu sikap tidur telentang untuk orang yang sedang sakit disebut dengan Sawasana. Bisa dipahami anak-anak? Ya, semoga bisa dipahami ya. Yang tadi sikap duduk, sekarang sikap tangan dalam melakukan Trisandia. Jadi bagaimana tangan kalian saat melakukan persembahyangan. Kemudian ada sikap kedua telapak tangan disatukan dan diletakkan di depan dada, berdiri tegak dengan badan lurus ke depan. Itu disebut dengan Anjali ya, atau biasa kalian mendengarnya Panganjali. Nah, kalian sebelum guru masuk ke kelas, Panganjali itu disebut sikap Anjalia. Sikap tangan kedua yaitu Amustikarana. Sikap tangannya, sikap kedua jarinya disatukan, kemudian jari tangan kanan dilipat ke dalam, kemudian digenggam dengan jari tangan kiri dan diletakkan di dada. Nah, ini Amustikarana ini dilakukan pada saat puja Trisandia ngawit itu ya, ketika Trisandia mau dimulai ya. Nah, bagaimana tahapan melakukan Trisandia terlebih dahulu? Apa yang kalian lakukan pada saat sebelum melakukan Trisandia? Nah, yang pertama itu asana. Jadi sikap berdiri dengan tegak ya. Kemudian pranayama. Pranayama ini adalah proses apa? Proses mengatur nafas, yaitu ada 3. Yang pertama menarik nafas. Jadi pertama-tama kalian tarik nafas kalian, itu disebut dengan puraka. Nah, itu ada mantranya. Apa mantranya? Di saat menarik nafas, kalian mengucapkan Om Ang Namah ya. Kemudian yang kedua, menahan nafas, itu disebut dengan Kumbhaka. Jadi mantranya adalah Om Ung Namah. Kemudian yang terakhir, setelah menahan nafas, kalian menghembuskan nafas, disebut dengan Recaka. Mantranya Om Mang Namah. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Ingat saja Brahma, Wisnu, Siwa, Ang, Ung, Mang. Itu cara mengingatnya, yaitu yang pertama menarik nafas Om Ang Namah. Yang kedua menahan nafas Om Ung Namah. Yang ketiga menghembuskan nafas Om Mang Namah. Ang Ung Mang. Bisa dipahami anak-anak? Ya, sambil belajar
Semoga bisa dipahami ya. Kemudian setelah mengatur nafas, kalian ada sikap, ada proses karesudana. Apa itu? Pembersihan atau penyucian tangan ya. Yang pertama adalah penyucian tangan kanan. Om Sudamam Swaha. Jadi tangan kanan di atas itu penyucian tangan kanan. Kemudian dibalik tangan kiri di atas, Om Ati Sudamam Swaha, itu penyucian tangan kiri. Nah, itu tahapan melakukan Trisandya. Setelah itu baru ambil sikap tangan Amustikarana, kemudian Trisandya ngawit ya. Nah, bagaimana peranan kitab suci Weda dalam Trisandya? Nah, bait pertama, ada yang ingat bait pertama dari mantra Trisandya? Nah, di dalam Weda, bait pertama diambil dari Gayatri atau Sawitri mantra, yaitu Rigveda, Samaweda, dan Yajurveda. Nah, siapa yang ingat atau siapa yang tahu bagaimana Gayatri mantra itu? Nah, Gayatri mantra itu adalah mantra yang dikatakan mantra paling sempurna ya. Jadi Gayatri mantra merupakan bait pertama dari mantra Trisandya, yaitu Om Purbuah Swah Tat Sawitur Warenyam Barga Dewasya Dimahi Dyoyona Prachodayat. Jadi itu contoh lantunan Gayatri mantra. Jadi Om ini merupakan apa? Om merupakan atau disebut dengan pranawa, yaitu lambang kesucian dan kemahakuasaan Ida Sangyang Widiwasa. Jadi disebut pranawa ya. Kemudian Burbuah Swah, yaitu lambang pencerahan lahir batin yang disebut dengan Wiyahreti. Wiyahreti ya. Kemudian yang ketiga, Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Dyoyona Prachodayat, itu disebut dengan Tripada. Baik, kita lanjut. Kedua, masih ada yang ingat bait kedua? Bagaimana bunyi bait kedua dari mantra Trisandya? Eko Narayana Nadwitya Asti Kaschit. Ya, bait kedua diambil dari Narayana Upanishad atau Shruti yang menyatakan bahwa Tuhan adalah segalanya yang luput dari segala noda. Nah, bait kedua ini bertujuan untuk memuja Narayana. Nah, siapa Narayana tersebut? Ada yang tahu? Siapa Narayana tersebut? Narayana adalah Tuhan atau kepercayaan kita. Tuhan hanya satu atau sebutan Tuhan hanya satu dan merupakan sumber dari segalanya. Itulah yang disebut dengan Narayana, yaitu sebagai manifestasi Sang Hyang Widi agar manusia senantiasa dibimbing menuju pada Dharma, menuju pada kebaikan. Makanya kalau senantiasa dibimbing, maka kita harus tetap bersyukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Kemudian dilanjutkan,
bait ketiga diambil dari ajaran Siwa, yaitu Siwa Stawa atau Smerti, yaitu bertujuan kepada kita untuk mengakui banyak sebutan untuk Tuhan itu sendiri. Nah, kalian pernah Brahma, Wisnu, siapa lagi? Brahma, Wisnu, Iswara, Rameswara, Brahma, tuh ya, Wisnu, Rudra, dan lain-lainnya, tetapi tetap Tuhan itu satu, melainkan manifestasinya atau sebutannya yang banyak. Jadi itu terdapat di bait ketiga. Kemudian bait keempat, 5, dan 6 diambil dari Weda Parikrama. Pada bait ini kita memohon perlindungan diri kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa dan memohon kesucian jiwa dan raga dan memohon ampun akan kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Jadi itu makna di bait keempat dan sampai 6 ya. Mantra penutup. Nah, yang mana dimaksud mantra penutup? Mantra penutup itu berbunyi Om Santi 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 Om, yaitu bertujuan untuk memohon kedamaian. Jadi arti kata damai itu